Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa Selasa kita. Sungguh pertemuan yang akan diberkati karena kita akan sama-sama mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Malam hari ini hanya orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan, mereka yang akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Biar kiranya setiap kita boleh mengalami kesegaran yang baru dan sesuatu yang baru terjadi ketika kita datang memuji dan menyembah di hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami rindu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan ketika pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan Tuhan. Hadirat Allah kami rasakan di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat dan kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Di mana 2-3 orang berkumpul, kami percaya hadirat Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Dan di malam hari ini Tuhan, berkenanlah Engkau untuk kami jumpai, sebab hanya Tuhan Yesus yang kami perlukan. Terima kasih Roh Kudus, beracaralah bagi kami siap untuk mengalami Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu
dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Haleluya, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi, hanya Dia saja yang layak. Kau yang layak. Amin Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Benar ya Tuhan kami, hanya Engkau saja yang layak, hanya Engkau saja ya Tuhan. Pribadi yang layak, terima segala sembah kami, hanya Engkau saja yang patut terima pujian kami. Sebab itulah ya Bapa, Engkau patut disembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam segala hal. Kami patut datang berserah, kami patut datang tersungkur, menyerahkan diri kami, sujud di hadapan-Mu yang kudus. Engkau kudus,
untuk selamanya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini karena kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini sekali lagi perkenanan-Mu biar kiranya turun atas setiap kami lewat suara Tuhan yang berbicara untuk setiap pribadi kami. Datanglah ya Tuhan, penuhi kami, urapi kami dengan roh-Mu yang baru, sehingga Tuhan hidup kami lagi dan lagi boleh datang mempermuliakan nama Tuhan. Roh Allah yang hidup, datang penuhi kami, datang ke atas kami. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini kami memuji dan menyembah Tuhan, kami berdoa bersehati bersama. Sekarang tiba waktunya untuk kami belajar akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami percaya firman-Mu akan memerdekakan kami, menguatkan kami, bahkan mengajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Awas Iblis Mengikat dan Memperbudak. Mari bersama-sama kita membacanya di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya akan membuka dalam versi terjemahan baru. Maksud saya kita akan melihat dalam terjemahan versi bahasa Indonesia modern kekinian. Dalam Yakobus pasal 1 ini ayat 13 sampai dengan 15. Seperti ini bunyinya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau seseorang tergoda oleh cobaan yang semacam itu, janganlah ia berkata, godaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat tergoda oleh kejahatan dan tidak juga menggoda seorang pun. Tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Kemudian kalau keinginan yang jahat itu dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah matang, maka akibatnya ialah kematian. Firman Tuhan hari ini mencoba untuk menolong saya dan saudara untuk mengerti baik-baik bahwasannya Allah tidak pernah mencobai saya dan saudara. Siapakah yang mencobai kita? Terkadang kita dicobai oleh karena hasrat keinginan diri kita sendiri. Sehingga akhirnya itu melahirkan dosa. Dan Allah mau setiap kita itu bisa menang atas setiap godaan yang akan melahirkan dosa itu sendiri. Ketika dosa itu kita lakukan, maka akibatnya adalah kematian. Tentu tidak ada seorang pun di antara saya dan saudara ingin menghadapi yang namanya tanda kutip sebuah kematian. Kematian di sini bicara terputusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Bisa juga bicara tentang ya kita merasa seperti hari-hari ini kering, hari-hari ini rasanya hampa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rancangkan, nyata-nyatanya itu Tuhan tidak suka dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Apakah hari-hari ini saya dan saudara sungguh-sungguh sedang menghadapi yang namanya godaan atau cobaan itu sendiri? Cobaan itu jika kita berdiam berlama-lama dalam sebuah godaan atau cobaan itu, maka cobaan atau godaan itu akan terus menyeret kita untuk menghasilkan sebuah tindakan dosa dan dosa dan dosa berikutnya. Yohanes pasal 8 ayat 44 katakan begini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis terus mencoba kita tergoda dengan godaan-godaan itu. Dengan cobaan-cobaan itu. Dan sesungguhnya apa yang sementara sedang iblis tawarkan kepada kita, itu sifatnya hanyalah untuk membuat seperti segala sesuatu yang kita lihat, yang kita pikirkan itu baik. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku bahwa iblis melakukannya itu karena dia berdusta. Dan iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Ketika kita melakukan sebuah godaan, sebuah cobaan dan hidup di dalamnya, berlama-lama di dalamnya dan tidak mau keluar, maka kita tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam bapa segala dusta itu tidak ada kebenaran. Bukankah saya dan saudara disebut sebagai hamba-hamba kebenaran? Kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Supaya kita hidup di dalam kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran, kebenaran yang kita yakini, kebenaran yang kita percayai punya nama. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran dan kita meninggalkan ketidakbenaran atau kita meninggalkan bapa segala dusta itu, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Dia yang adalah kebenaran sejati kita. Jangan menjadi hamba dosa. Jangan menjadi budak dosa. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 6 ayat 16 sampai dengan 17. Roma pasal 6 ayat 16 sampai dengan 17 katakan begini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita dulu adalah hamba dosa. Dalam bahasa asli digunakan kata dolui tes hamartias atau slave of sin. Kita hamba atau budak daripada dosa. Sedangkan kata dosa itu sendiri memiliki arti kata hamartia, meleset dari sebuah sasaran. Ketika kita tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, kita sudah meleset dari sebuah target sasaran yang diharapkan. Kita hamba dosa. Kita adalah hamba kebenaran yang sudah ditebus kembali. Saya katakan kembali sudah ditebus dengan darah Kristus di atas kayu salib. So artinya jangan lagi kita mau berlama-lama hidup di dalam dosa. Yang iblis pakai, yang iblis gunakan untuk mengikat kita sehingga kita terputus hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Yang menariknya Paulus melihat kata hamba dosa itu, kata dosa itu sendiri maksudnya ada sisi feminimnya yang memiliki arti menarik, menggoda, maka di situ juga menikmati, sehingga akhirnya kita lebih cenderung memilih berbuat dosa karena dosa itu menarik hati, dosa itu memikat, dosa itu menggoda kita. Apakah kita mau hidup terus berlama-lama di dalam hamba atau budak dosa itu sendiri? Tentunya tidak. Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, damai sejahtera, sukacita, kita sudah ditebus dari kehidupan kita yang lama. Lihat. Iblis seperti seorang pencuri yang mencoba mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan. Dan tanpa kita sadari, iblis saat ini sedang menanti kita. Kapan waktu yang tepat sehingga saya dan saudara jatuh di dalam dosa. Lukas pasal 13 ayat 16, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan baik-baik, di situ ada sebuah cerita ya dalam ayat-ayat sebelumnya, namun saya akan baca dalam ayat 16, dikatakan begini, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Dengar baik-baik, iblis tidak akan mudah melepaskan orang yang sudah memberi dirinya menjadi rumah bagi kediamannya. Karena itu waspadalah. Makanya kalau kita memperhatikan baik-baik, ya jika ada dalam sebuah ibadah, dalam sebuah camp atau retreat, sesi pelepasan, ada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dilepaskan dari tabiat-tabiatnya yang buruk, kebiasaan yang buruk. Mungkin dulu dia pegang jimat-jimat, pegang opo-opo. Dulu mungkin dia seorang pencuri, pemabuk dan lain sebagainya. Ketika menyerahkan diri kepada Tuhan, iblis mencoba untuk mengikat terus orang tersebut sampai akhirnya lihat terjadi sebuah manifestasi di dalamnya.
Ketika kita mulai kompromi dengan dosa-dosa kecil, udahlah ini mah bohong sedikit lah nggak apa-apa. Ya lakukan ini cuman iseng-iseng kok Pak. Ya nanti juga saya akan kembali kepada jalan Tuhan. Ya karena situasi, kondisi yang membuat saya akhirnya melakukan ini dan itu. Yang jelas-jelas firman Tuhan katakan tidak boleh kita lakukan. Mungkin kelihatannya sepele. Tapi ketika kita membiarkannya itu berlama-lama, maka iblis mencoba untuk mengikat kita dan sampai akhirnya kita betul-betul mengalami sebuah kekeringan. Hubungan kita dengan Tuhan terputus dan kita sudah tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Inilah yang dikerjakan oleh iblis. Dia terus mencoba membuat kita masuk ke dalamnya sehingga kita terikat dan sulit untuk bisa dilepaskan. Karena itu saya mau berikan kabar baik buat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada dosa-dosa yang kelihatannya kecil buat saudara lakukan, bereskan di hadapan Tuhan. Tuntaskan, akui di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah karakter. Dan akhirnya kita sulit untuk bisa melepaskannya. 18 tahun dikatakan perempuan itu diikat oleh iblis. Ini waktu yang sangat lama. Ayo, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Apa sih yang hari-hari ini sedang kita sembunyikan? Tanpa kita sadari, iblis sudah mulai mengikat kita. Sehingga kita merasa, ya sepertinya saya sudah mulai rasa hampa. Datang si ibadah, datang si melayani Tuhan, datang si memberikan persembahan buat Tuhan. Tapi ketika kita datang beribadah atau mungkin dalam saat teduh kita, dalam hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan di kamar, kita rasa nggak ada rasa apa-apa. Karena ada sesuatu yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Cepat datang kepada Tuhan, bertobatlah dan jangan lakukan itu lagi. Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai dengan 36. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus sudah memerdekakan kita dari segala dosa kita. Dan jangan mau lagi menjadi hamba dosa. Halo, jangan lagi mau menjadi hamba dosa. Hiduplah menjadi hamba-hamba yang dalam kebenaran ilahi kita saat ini berada. Dan Tuhan mau setiap saya dan saudara itu betul-betul merdeka dari segala dosa-dosa kita. Dari segala tabiat-tabiat buruk kita. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, masa iya sih Pak Tuhan mau mengampuni saya? Saya sudah begitu dalam jatuh dalam dosa. Saya sudah begitu banyak melukai orang-orang sekitar saya. Saya sudah melukai suami saya. Mungkin melukai juga istri. Melukai anak-anak saya, melukai saudara saya dan lain sebagainya. Dengar baik-baik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, engkau dengar firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan berbicara dalam hatimu. Datang, responi dengan cepat firman Tuhan ini. Karena Tuhan mau masuk ke dalam hidupmu. Tuhan mau masuk ke dalam rumahmu. Buka hati kita, jadikan Tuhan itu menjadi Tuhan Allah alam semesta ini. Yang sudah menebus kita dari dosa. Amin. Lakukan, kerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi kemauan Tuhan. Senangkan Tuhan setiap saat. Bukan senangkan Tuhan ketika kita hanya ada di dalam gereja. Ketika kita ada dalam sebuah pelayanan. Tapi senangkan Tuhan di setiap saat. Di marketplace mungkin buat kita yang bekerja. Dengar orang muda mungkin kau dalam studimu, di kampus kah, di sekolah kah. Lakukan, kerjakan itu. Senangkan hati Tuhan.
Jangan beri dirimu untuk diikat oleh iblis. Jangan beri dirimu untuk dicobai, digoda oleh tawaran-tawaran dunia ini. Karena Tuhan mau setiap kita menang atas setiap godaan, menang atas setiap cobaan. Saya rindu membagi beberapa poin penting di waktu-waktu terakhir ini, ya menit-menit terakhir ini. Bapak Ibu Saudara tentu mengetahui ketika iblis datang mencobai Yesus di padang gurun. Jelas sekali kondisinya pada waktu itu Yesus sedang berpuasa. Tentu kita tahu bersama orang ketika dalam keadaan berpuasa secara fisik, secara badani, tubuh itu sangat lemah. Namun iblis datang untuk memberikan cobaan kepada Yesus. Cobaan yang pertama bicara tentang keinginan daging. Dalam Matius pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Lalu cobaan berikutnya bicara tentang keangkuhan hidup. Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Lalu cobaan yang ketiga bicara tentang keinginan mata. Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10. Yang menariknya adalah ketika Yesus menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh iblis. Pencobaan pertama dan kedua, Tuhan Yesus melawan iblis dengan berkata, ada tertulis. Apa maksudnya di sini? Ya, tentu kita tahu bersama, ada tertulis bicara tentang firman Allah di dalamnya. Untuk melawan iblis, Yesus menggunakan firman. Ada tertulis. Dan di pencobaan ketiga, Tuhan Yesus mengusir iblis dengan berkata, "Enyalah iblis sebab ada tertulis." Wow. Ini sebuah pelajaran penting buat kita untuk kita bisa menang atas setiap cobaan, atas setiap godaan. Maka saya dan saudara tidak boleh keluar daripada firman Tuhan. Amin. Tidak boleh keluar daripada kehendak dan perintah Allah. Karena ketika kita hidup mengenyam firman Tuhan, maka sesungguhnya kita mendapatkan sebuah kekuatan untuk melawan tipu daya iblis. Lawan iblis bukan dengan kekuatan daging kita, kekuatan manusiawi kita. Tentu kita akan kalah di situ. Karena pada dasarnya daging kita itu selalu meminta hal-hal yang nikmat, hal-hal yang menggoda, hal-hal yang sangat memberikan kenyamanan buat diri kita. Bukankah tadi saya katakan bahwa dosa itu dari sisi feminimnya, Paulus menggunakan kata, artinya adalah memikat, menggoda. Inilah dosa. Inilah yang dosa lakukan untuk supaya kita terikat di dalamnya. Lawan dengan firman dan usir pun juga dengan firman. Amin. Jadi lawan godaan itu dengan firman, usir godaan itu juga dengan firman. Amin. Apa yang hari-hari ini sedang mencoba menggoda kita sampai kita kembali kepada tabiat kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama. Atau mungkin ada sesuatu yang baru yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh iblis untuk membuat kita terikat. Apa? Kan hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Nah caranya adalah kita harus hidup dalam firman. Sebab ada tertulis. Dan usir godaan itu dengan firman. Lihat ketika Yusuf digodai oleh Tante Potifar. Yusuf tuh mengelak. Bahkan berkata, gak mungkin saya melakukan ini kepada Tuanku. Yang sudah mempercayakan ini semua kepadaku. Hanya engkau yang tidak dipercayakan kepadaku. Ketika terjadi dialog dengan istri Potifar. Dan istri Potifar udah mulai tanda kutip tidak sopan terhadap Yusuf. Yusuf pergi dari godaan itu. Nah kita pun bisa melihat di sini godaan itu kita harus usir dengan firman. Namun kita juga harus hidup di dalam firman. Ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia berkata kepada 3 murid yang dikasihinya, kau tunggu di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata waktu Yesus balik,
ketiga murid yang dikasihnya pun tertidur. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Tanpa kita sadari, ketika saya dan saudara pun tidak berjaga-jaga dalam rutinitas hidup kita nih, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, sebagai seorang anak muda, pekerja dan sebagainya. Ketika kita tidak mulai berjaga-jaga, maka sesungguhnya kita akan membuka celah untuk iblis masuk mencobai kita. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Berjaga-jaga dan berdoalah dikatakan. Hidup di dalam firman, hidup di dalam doa. Amin. Untuk bisa mengusir godaan dan menang atas godaan itu, maka saya dan saudara harus hidup di dalam firman yang pertama. Dan yang kedua, hidup di dalam doa. Awas, ingat baik-baik. Judul firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa iblis itu mengikat dan memperbudak. Dosa itu mengikat kita dan memperbudak kita, akhirnya menjadi hamba dosa. Saya tutup dengan sebuah statement dari Billy Graham. Setan akan menggoda pada titik lemah kita. Bukan ketika saya dan saudara dalam keadaan kuat. Dan Tuhan kita telah memberi contoh bagaimana mengatasi godaan iblis. Tadi saya katakan, Yesus untuk menghadapi godaan iblis, dia menggunakan firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Seberapa banyak kita tahu firman Tuhan? Seberapa dalam kita menghidupi firman Tuhan? Seberapa besar kita mengalami firman Tuhan? Saya berdoa supaya setiap umat Tuhan di tempat ini menjadi umat Tuhan yang menang atas setiap godaan, atas setiap cobaan, tantangan yang diberikan oleh iblis untuk mengikat kita dan memperbudak kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya tidak ada satupun di antara kami yang tergoda oleh bujuk rayu iblis yang coba mengikat kami dan mencoba memperbudak kami. Tuhan tolong kami menang atas setiap cobaan, menang atas setiap godaan. Tanpa firman Tuhan dan tanpa doa kepadamu, kami tidak akan kuat, kami tidak akan mampu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebentar kita hendak menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya kita boleh sama-sama menopang setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari minta Tuhan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini
kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami sudah lalui ya Bapa. Kami tahu Tuhan semua itu karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Penyertaan Tuhan yang sempurna yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan ya Tuhan, untuk kami boleh berdoa ya Bapa, untuk kami boleh menaikkan ya Tuhan syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan kami mau berdoa ya Bapa, untuk gereja kami di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk program-program yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kuasa Allah bekerja ya Tuhan. Kuasa Allah mengurapi ya Tuhan atas setiap program-program yang dilaksanakan ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan program-program ini ya Tuhan membawa setiap umat-Mu Tuhan, membawa setiap jemaat-Mu ya Bapa, untuk lebih lagi mengenal akan Engkau ya Bapa. Mereka boleh lagi hidup di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Mereka boleh lebih lagi ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupannya ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Bapa, dan buat tim penggembalaan ya Bapa yang sudah merancangkan ya Tuhan setiap program-program yang akan dilaksanakan bulan Agustus ini ya Tuhan. Bapa, biar kiranya setiap program yang dikerjakan bulan Agustus ini Tuhan, bukan karena kepintaran manusia ya Bapa, bukan karena rancangan manusia ya Tuhan. Kami biar kiranya ya Tuhan Allah turut bekerja Bapa di dalam setiap program-program yang dikerjakan ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kuasa Allah sempurna ya Tuhan mengurapi setiap program-program yang akan dikerjakan bulan Agustus ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa yang melayani Tuhan di bulan Agustus ini ya Tuhan. Biar kiranya pengurapan Allah sempurna atas kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan, pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu ya Bapa, sebagai alat kemuliaan-Mu ya Bapa, untuk mereka boleh menyampaikan Tuhan firman yang akan Tuhan inginkan ya Bapa bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang lain ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan memberkati ya Bapa. Sucikan dan kuduskan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh layak ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan ya Bapa. Turunlah pengurapan atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga terus berdoa Tuhan untuk kategorial yang ada di gereja kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan melalui ibadah kategorial yang ada ya Bapa, memberikan pertumbuhan iman bagi setiap umat-Mu ya Bapa, bagi setiap kami semua ya Tuhan, sesuai dengan kondisi kami, sesuai dengan usia kami ya Bapa. Di dalam setiap kategorial itu Tuhan, kami boleh diperlengkapi ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kategori itu ya Tuhan. Mulai dari yang terkecil ya Bapa, Abi ya Bapa. Biar kiranya Tuhan mengurapi ya Tuhan. Tuhan mengurapi ibadah Abi ini ya Bapa. Tuhan memakai Tuhan setiap kakak-kakak pembina mereka ya Bapa. Biar kiranya Tuhan mengurapi ya Bapa, agar ibadah yang berlangsung Tuhan boleh membawa pengenalan Engkau akan anak-anak ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah teens ya Bapa. Tuhan juga mengurapinya ya Bapa. Untuk ibadah youth ya Tuhan, ibadah DMBI, ibadah WBI, ibadah Glamour, ibadah Kopi ya Tuhan. Biar kiranya semuanya ya Tuhan membawa setiap kami ya Bapa untuk lebih mengenal Engkau ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Urapi, pakai ya Tuhan kami semua ya Tuhan, untuk biar kiranya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk setiap umat-Mu ya Bapa yang mengalami kesakitan pada saat ini ya Bapa. Mereka yang sedang mengalami kondisi kelemahan di dalam tubuhnya ya Bapa. Biar kiranya Tuhan mengurapi mereka ya Bapa. Tuhan menyembuhkan ya Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Bapa. Biar kiranya jamahan Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan hati mereka tidak kecewa ya Bapa. Tuhan juga pulihkan ya Bapa secara jiwa ya Bapa, agar di dalam mereka tidak ada sungut-sungut ya Bapa, tidak ada kekecewaan ya Bapa, tidak ada ketakutan ya Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa terus bekerja ya Bapa, mengurapi Tuhan setiap umat-Mu yang hari-hari ini mengalami kesakitan ya Bapa. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Tuhan sembuhkan ya Bapa. Berikan mereka kemampuan ya Tuhan, untuk mereka
terus bersyukur ya Tuhan dengan apa yang ada mereka alami pada saat ini ya Bapa. Bapa, Tuhan juga cukupkan ya Bapa. Kalau mereka memerlukan dana ya Tuhan untuk pengobatannya, biar kiranya Tuhan saja mencukupkan mereka ya Bapa. Tuhan cukupkan ya Tuhan apa yang mereka perlukan ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami bawa setiap doa-doa kami ini di dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan untuk memberikan apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah Allah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau kami memiliki negara dan bangsa Indonesia sebagai anugerah daripada Tuhan sendiri untuk kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar dengan berbagai ragam suku bangsa dan budayanya. Kiranya Tuhan terus memberkati negara Indonesia ini Tuhan. Berkatilah negara kami ya Tuhan, dengan keamanan dan kesentosaan, kesejahteraan yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang melindungi dan menjauhkan dari segala macam malapetaka, virus penyakit, pertikaian, dan niat-niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia ini ya Tuhan. Bapa, kepada Engkau, kami mohonkan rahmat-Mu atas negeri kami. Kami mohonkan berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, turunkanlah sejahtera atas bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh berharap hanya kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia, khususnya Rusia dan Ukraina, di mana situasi saat ini memiliki pengaruh besar bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, mari Engkau yang memberikan keamanan itu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan perdamaian Tuhan, supaya segala sesuatunya boleh berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo ya Tuhan, beserta jajarannya. Mari Tuhan, atas pemerintahan yang beliau pimpin ini, turunkanlah ya Tuhan kebijaksanaan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan dalam menanggapi setiap persoalan bangsa ini ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami mohonkan kiranya Tuhan memberikan semua itu rahmat-Mu, kebijaksanaan-Mu. Mari Tuhan, datang atas mereka yang telah Tuhan tetapkan sebagai pemimpin atas bangsa kami, dan semua orang yang telah ditunjuk untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan atas negeri kami ini. Akhirnya Tuhan, kami bawa semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih, hanya kepada Engkau kami bersyukur. Dan pada malam hari ini, kami juga akan memberikan persembahan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan kami. Mari Tuhan, apapun, seberapapun yang dapat kami berikan padamu pada malam hari ini, Tuhan berkati. Jadikan itu semua sebagai alat di tangan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih.
kami siap akan memberikan persembahan untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah, bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan senap jiwaku, Dia sucikan senap dosaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman buat kita semua, ibadah doa minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugiono. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap setia di dalam saluran YouTube kita. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan menutup ibadah doa pada malam hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji ya Allah kami naikkan bagi Engkau ya Bapa. Bersyukur Tuhan untuk kemurahan kebaikan Allah yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk ada di dalam persekutuan ibadah ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap firman yang Tuhan telah taburkan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, biarlah ini menjadi petunjuk bagi kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan berkati untuk masa depan mereka, untuk keluarga mereka, juga untuk pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kini saatnya kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang senantiasa setia dan mendampingi menyertai mereka, terus memberkati mereka ya Bapa. Baik berkat untuk keluarga, berkat atas pekerjaan, atas usaha, atas masa depan ya Tuhan, Tuhan limpahkan kepada mereka. Karena itu sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat dari Allah, anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam, sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.